Yang terhormat Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Al-Ustadz penceramah pada sore hari ini, yang saya hormati Ketua Harian dan seluruh jajaran pengurus Badan Tamir Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, bapak-bapak, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama yang dirangkai dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya yang setia. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Pak Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, marilah acara pada sore hari ini kita mulai dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama tuntunan ilahi yang disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud, dan pada rekan disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Usman Ali. Kami hormati Ketua Umum Bu Yulita, Ketua Harian Pak Faisal, seluruh jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pertama-tama dan utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, di mana bukan cuma saja di Indonesia, tapi hampir sebagian belahan dunia ini kemudian memperingati hari ini sebagai sebuah peristiwa besar, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saya mengajak kita semua agar kita bersalawat dan junjungan kita bersama Muhammad SAW, yang insya Allah curahkan masalahnya mengalir kepada kita sampai yaumul akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang peringatan Maulid ini karena kita tidak tahu kapan mulai. Dari sisi sejarah memang ada beberapa pandangan tentang peringatan Maulid ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa awal daripada peringatan Maulid ini di mana pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ada juga yang mengatakan pada masa yang diperintahkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika wafat seorang Sultan Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, beliau adalah orang yang paling ditakuti. Nah, sampai kisah ini kemudian ada kisah yang kemudian viral beredar di masyarakat terkait dengan kesediaan seorang saudagar ketika peringatan Maulid ini ditetapkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia melakukan peringatan terus-menerus sampai suatu ketika saudara-saudara ini kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mengalami kesusahan, kebangkrutan usahanya. Sampai ketika tahun berjalannya itu ada peringatan, jadi mau berusaha tidak ada sedikit pun harta yang dia miliki untuk melaksanakan.
dia menggadaikan anaknya. Jadi dia mencari saudagar kaya. Dia pekerjakan anaknya di sana dengan mengambil dia itu ada anaknya selama 1 tahun. Tetapi sebelum anaknya ini mau digadaikan untuk bekerja di saudagar kaya, yang ini bekerja tapi anaknya ini tidak rela, kemudian anaknya yang menawarkan itu. Nah itulah kecintaan dari seorang hamba terhadap Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi pada saat Bapak sekali bisa baca di salah satu media sosial. Saya ceritakan saja biar kita bisa seremoni melakukan dengan yang dengan hak nanti ada ya bila gaji itu kemudian dia belajar, dia siapkan makanan-makanan seperti kebiasaan, dia memperingati hari kelahiran Nabi. Apa yang terjadi setelah itu? Ya semua tetangga yang biasa datang, mereka tidak mau datang lagi. Banyak alasan yang kuat, karena sakit, ada pekerjaan lain. Karena mereka tahu bahwa dia juga bangkrut. Sampai suatu ketika saat itu datang sekelompok manusia datang. Kemudian saudara ini mengambil dan menawarkan untuk sama-sama membaca zikir di tempat itu. Apa yang terjadi Bapak-bapak pada saat itu? Ternyata di dalam rombongan itu ada wanita. Namun pada saat mereka kemudian bersalawat di tempat itu, setelah itu mereka tidak makan makanannya sampai Bapak. Mereka tidak makan. Mereka pergi, namun ada tertinggal 1 orang. Maka ditanyalah oleh beliau, kenapa tidak dimakan? Maka dijawab, sesungguhnya kami ini adalah para malaikat yang adalah para malaikat. Bagaimana malaikat memakan makanan ini? Dan yang bersurat hijau itu Rasulullah SAW. Jadi pada saat mereka pergi itu mereka meninggalkan semacam ada kantung-kantung di tempat ini. Dan ketika dibuka kantung-kantung itu, apa yang terjadi Bapak-bapak sekalian? Kantung-kantung itu ternyata berisi emas, berisi berlian. Itu yang kemudian Allah membalas apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian kembali itu menjadi karena ini kita mengambil hikmah di situ bahwa bagaimana kita bisa bersabar. Saya kira mungkin itu sedikit saja. Mohon maaf saya mengambil waktunya. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa penyampaian disampaikan oleh Kasih Wilayah Lapas Kelas 2 dan pada beliau disampaikan. Terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Usman Ali. Dengan hormat kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih dan Maha Penyayang, sayangnya yang tak terbilang. Dia Allah yang wajib disembah sujudi, perintahnya yang wajib kita patuhi, larangannya yang wajib kita jauhi, dan nikmatnya yang wajib kita syukuri. Ia masih berikan kesempatan lahir dan batin untuk kita sekalian, sehingga pada saat ini di tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah 2023 Miladiyah, sama kita hadir di tempat ini serangkai dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada semulia-mulia Rasulullah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah rahmat tersebut akan tercurah pada kita sekalian, teristimewa kita yang hadir bersama di tempat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan kemuliaan Bapak Kasih Binadi, yang terhormat Bapak Kasdim Latu Isha, yang kami hormati Ketua Harian Badan Takbir Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo, takzim kami sebut nama beliau Bapak Faisal Mu'udo, yang kami hormati seluruh kita yang hadir, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon maaf, saya bukan merasa pintar tapi pintar merasa. Saya bukan merasa tahu tapi tahu merasa. Apa yang dirasakan oleh kita sekalian hari ini sama seperti yang kami rasakan juga. Tak terasa kita sudah memasuki 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Hidup manusia itu berada di 3 M. Yang pertama, M pertama adalah masa lalu. M yang kedua adalah masa kini. Dan M terakhir adalah masa depan. M pertama masa lalu. Orang mengatakan masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit-ungkit lagi. Orang pacaran ada di situ. Ya. Yang kedua masa kini. Masa kini sementara kita jalani. Tapi ingat, adakah masa depan untuk kita semua? Insya masa lalu biarlah masa lalu, jangan diungkit-ungkit lagi. Tapi kalau kita menuju masa depan, bongkar masa lalu kita.
Kenapa? Dengan kita membongkar masa lalu, insya Allah kita akan muhasabah kepada diri sendiri. Ternyata aku hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintah untuk sholat, Allah tidak melaksanakan sholat. Ketika Allah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah tidak melaksanakan ibadah puasa. Ketika Allah perintah untuk melaksanakan ibadah haji, Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Ketika Allah perintah untuk membayar zakat, Allah tidak membayar zakat. Tetapi ketika Allah perintah untuk berselawat kepada Nabi, jangankan kita, Allah dan seluruh malaikat berselawat kepada Nabi. Ya. Inilah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu. Maka ketika Allah perintah untuk sholat, Allah tidak sholat. Tapi ketika Allah perintah untuk bersolawat kepada Nabi, jangankan kita, Allah dan seluruh malaikat bersolawat kepada Nabi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Biasa Bapak dan Ibu, mohon maaf ini, kalau hari Jumat insya Allah besok ada Bilal di masjid-masjid ya kita ya, yang kita tinggalkan itu ada. Mereka itu menyerahkan tongkat estafet perjuangan kepada khatib. Ada? Ketika mereka sudah akan menyerahkan tongkat itu, ada satu ayat Al-Quran yang mereka baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf suara saya bagus. Saingan berat dari Qori tadi, kalau beliau adalah Usman Mahmud, kalau saya Usman Ali. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikah, dan seluruh malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, karena sallu ini adalah perintah, sallu alaihi wasallimu, berselawatlah kalian kepada Rasul dengan banyak-banyak berselawat. Justru itu Bapak dan Ibu-ibu yang sempat hadir pada saat ini, jangankan itu, ketika ada keluarga kita anaknya yang sakit ya, ketika kita mengundang orang yang mengobati anak kita, apa yang dikatakan oleh yang akan mengobati anak kita? Bu, tolong ambil apa ya, bahasa Gorontalo ini dungo bindalo. Tahu dungo bindalo ya Pak Bu? Iya, dungo bindalo. Ambil dengan apa? Ambil dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Tidak diambil dengan lagu dangdut. Ada lagu dangdut? Tidak ada. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Maka Rasulullah ini bukan untuk diutus untuk satu kaum, bukan. Tapi Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini diutus untuk seluruh umat manusia. Sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Ada saya dengar bapak-bapak peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar
Berarti ada nabi kecil ya. Ada nabi kecil. Karena nabi yang terbesar adalah Nabi Muhammad. Mohon maaf, bukan manusia yang membesarkan Rasulullah Nabi Muhammad. Bukan kita yang membesarkan Nabi Muhammad. Siapa yang membesarkan dia? Adalah Allah Subhanahu. Ada sebuah hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau Muhammad, aku tidak ciptakan dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ya, ada ya Pak ya? Kalau bukan engkau Muhammad, aku tidak ciptakan dunia dan seisinya. Kenapa? Aku tercipta karena engkau, engkau tercipta karena aku. Allahu Akbar. Maka Allah dengan Rasulullah jangan kita pisahkan, kita wajib persandingkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Pak? Ada itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bapak dan Ibu, tadi malam di seluruh wilayah Gorontalo dilaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita peringati? Rasul tidak perintah untuk kita peringati, tapi karena kecintaan kita kepada beliau, maka ikhlas dan rela kita mengorbankan apa yang ada, yang kita punya, untuk kita persembahkan di dalam masjid kita masing-masing tadi malam. Ya. Karena cintanya kita. Kenapa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, maka sesuatu itu yang paling banyak dia sebut. Kalau kita yang duduk di sini cinta istri, maka istri yang paling banyak kita sebut. Kalau kita cinta anak, maka anak yang paling banyak kita sebut. Kalau kita cinta rumah, maka rumah yang paling banyak kita sebut. Apalagi kalau kita cinta Rasulullah, maka Rasul itu yang paling kita banyak sebut. Ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, maka sesuatu itu yang paling banyak dia sebut. Bapak dan Ibu, sebelum Rasulullah lahir, Nabi Isa alaihi salam ketika sementara berada dalam pelukan ibunya Siti Maryam berkata kepada ibunya, wahai ibuku, aku adalah seorang rasul. Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah seorang rasul. Musaddiqal lima. Aku membenarkan yang pada, yakni pada sebelum aku. Tapi ingat, wahai ibuku, akan datang satu orang rasul yang namanya bukan Muhammad, tapi Ahmad. Ada Bapak dan Ibu. Wa idza qala Isa bin Maryam inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat, ayat ini, mim ba'di ismu Ahmad. Maka sudah ada perkataan dari Nabi Isa tentang datangnya Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Untuk itu kepada kita sekalian yang hadir pada saat ini, sahabat Rasulullah mengatakan kepada kita, beruntung orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku dan dia mendengar ucapanku. Itu yang pertama, para sahabat itu Bapak dan Ibu. Yang kedua, sangat beruntung dan beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku, tapi dia tidak sempat mendengar, yakni hadisku. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, beruntung, beruntung, beruntung orang yang tidak pernah melihatku. Kita duduk di sini pernah lihat Rasulullah?
Ya. Pernah lihat Rasulullah kita? Tidak. Rasul mengatakan beruntung, beruntung, beruntung orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah yakni mendengar ucapanku, dan mereka beriman kepadaku. Kita umat Rasulullah di akhir zaman ini, Bapak-bapak. Ya, beruntung kita ya. Kalau sahabat dekat dengan Rasul, tapi kita jauh, ya Allah, jauh kita. Tapi Rasul mengatakan beruntung orang yang melihat aku, yang tidak melihat aku, yang tidak mendengar ucapanku, dan mereka beriman kepadaku. Bu, jamaah, Rasulullah adalah manusia biasa, tapi tidak seperti manusianya kita. Muhammadun kalbasar la kalbasar. Muhammad itu adalah manusia biasa, tapi dia manusia yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Justru itu para kita sekalian duduk di sini, perbanyak kita bersolawat kepada Rasul. Siapa yang selalu bersolawat kepada Rasul, insya Allah akan diberikan syafaat di hari kiamat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi. Kapan sejarah peristiwa kelahiran Rasul ini? Ada yang mengatakan di dinasti Fatimiyah, ya. Ada juga dari Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak-bapak yang duduk di sini kenal sama Salahuddin Al-Ayyubi? Ya. Kenal sama Salahuddin Al-Ayyubi? Oh, kalau tidak kenal sama saya juga tidak kenal. Kita kenal dia hanya dalam sejarah. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Ayyubiyah. Kalau kita punya anak-anak di MTS, Pak, Madrasah Sanawiyah, itu di semester pertama ya, Pak. Semester pertama itu. Iya. Di semester pertama ada dinasti Abbasiyah. Yang di semester genap ada namanya dinasti Ayyubiyah. Di situ kita akan tahu, Bapak dan Ibu. Justru itu mari kita belajar tentang sejarah. Kenapa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Bapak-bapak, ketika saya masuk ke situ berlinang air mata saya, ya Allah. Ingat ketika kita melihat masjid ini, Masjid At-Taubah, baru namanya saja kita sudah berlinang air mata. Apalagi kita sudah masuk ke dalam situ. Kenapa? Disitulah tempat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini dosa, boleh kita qasidah sedikit. Di sini dosa, di situ dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang mulia. Mohon maaf suara saya bagus. Kenal sama Ismail, kalau Ismail Padeti, kalau saya Usman Wadeti gitu. Iya. Kita masuk ke situ, berlinang air mata kita, insya Allah linangan air mata itu menjadi saksi pembela kita di hari kiamat nanti, insya Allah. Jamaah sekalian, ada di dalam surah Al-Fat ayat-ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Nah, ini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mereka sangat keras kepada kesalahan.
Maka yang berikut Bapak, ruhama ubainahum, di antara mereka berkasih dan sayang. Insya Allah kita kesini, insya Allah kita berada di tempat ini merupakan orang Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Yang berikut, tanda-tanda umat Rasulullah terlihat tarohum ruka'an sujada. Tarohum ruka'an sujada. Kamu lihat umatnya Rasulullah itu, mereka bersujud di hadapan Allah. Di luar sana banyak keluarga kita ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, 6 dobol, 5 dobol, skat, mati. Yang saya khawatir ketika sementara itu malaikul maut datang menjemput kematian kita. Allahu Akbar. Insya Allah. Hayya 'alas shalah, ini undangan Allah. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Allah undang melalui siapa? Muazzin. Tapi di desa-desa belum maaf ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau lari jamaah, kasih gagak ke sana, ya, mau lari jamaah, ya. Kenapa? Ada dua keadaan, orang yang di luar masjid ingin masuk ke dalam masjid, ada yang di dalam masjid ingin keluar. Siapa yang di luar masjid ingin masuk? Azannya yang indah. Kenal Syekh Ziauddin, kita sekalian kenal, ikut lomba azan tingkat internasional, juara 1 atau 2 Bapak dan Ibu. Berapa? Yakni hadiahnya 4 miliar. Allahu Akbar kabir. Kenapa? Karena mereka azan dengan penuh perasaan. Allahu Akbar, Allahu. Semua jatuh-jatuh kamari itu salon. Ya. Yang mereka sebut Allahu Akbar, bukan Akobar, ak, tapi bukan kol-kola. Allahu bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, TP Imam aku yang baajan-ajan itu. Ya. Tarohum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka jamaah sekalian yabtaghuna, mereka ikhlas ya dengan pemberian dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis, kita bisa melihat tanda mereka di sini Pak. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini yakni orang-orang atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal dengan Rasulullah kita? Tidak kenal ya? Sama juga saya tidak kenal. Tapi ingat, walaupun dia sudah wafat, kenapa namanya masih disebut orang? Ada? Tadi malam, mohon maaf orang bajikir-jikir di masjid-masjid yang kita tinggalkan. Kalau 10 Muharram, Assalamu alaika zainal anbiya'i, Assalamu alaik. Kembali ingatan kita ke tempat kelahiran kita. Assalamu alaika zainal anbiya'i, Assalamu alaik. Itu kalau 10 Muharram. Kalau tadi malam bukan begitu DP lagu. Oh, pakai gigi ampa. Jangan pakai gigi ampa. Ya.
Ya, mohon maaf ya. Ada Pak. Tadi malam saya dengar di sini keluar keras, di bawah barangkali biasa Jo. Itu assalamu itu dibaca oleh mereka itu barangkali sampai 10 menit. Boleh mau pergi akan di kota pulang balik. Tapi sholat tidak di sini. Iya. Karena itu yakni kearifan lokal Gorontalo seperti itu, dan tidak ada di mana-mana kecuali Gorontalo. Gorontalo ini wilayah adat yang ke-19. Allahu Akbar. Maka kalau sementara begitu ada Toyopo, ada Tolangga, ada juga Walima. Walima siapa yang bawa? Tihalima. Allahu Akbar. Ya. Karena cintanya kita pada Rasul, Rasul tidak mengatakan wahai umatku peringati hari kelahiranku, tidak ada. Ada enggak dalam hadis atau surat Al-Quran ada? Tidak ada. Karena kecintaan kita, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, maka sesuatu itu yang paling banyak dia sebut. Allahu Akbar. Ya, Pak Bu ya. Iya. Yang berikut, adakah akhlaknya Rasulullah? Ada Bu, Bapak dan Ibu, ada satu yang saya ingin sampaikan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya diundang oleh sahabatnya, apa yang disuguhkan? Yakni 20 manggis, mereka makan. Ketika sementara disuguhkan, si tuan rumah ini mengatakan, ya Rasul, silakan dimakan. Oke. Jamaah, seluruh manggis yang berada di hadapan Rasulullah, Rasul makan semuanya. Para sahabat tinggal kasih keluar air sadiki-sadiki, tinggal menelan ludah. Setelah dia makan oleh Rasulullah, sahabat mengatakan, ya Rasul, kenapa kau makan semuanya? Kenapa kau tidak sisahkan kepada kami? Kami adalah sahabatmu, kenapa engkau tidak sisahkan? Yang bicara banyak ngoni, yang bicara banyak. Yang ya. Kita makan semua ini. Allahu Akbar. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai sahabatku, ketahuilah, manggis yang 20 yang aku makan itu asam semua. Bagaimana kita kalau ibu-ibu ya, istri-istri kita ya, biasa di Gorontalo makan langsat Pak ya, 1 kilo dia rasa kasana, asam pagi ini baru dia tidak babili. 20 manggis itu dia makan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan, wahai sahabatku, biarlah 20 itu yang aku makan, yang asam-asam itu, tapi jangan kalian. Kenapa? Kalau aku mampu yakni menyembunyikan kesalahan dari yang mengundang itu, tapi kalian tidak, kalian akan beberkan kepada orang lain. Betul ya? Maka ada istilah Gorontalo, donggo susuki umolinggahu. Deh, peliap mah. Donggo susuki umolinggahu, susu po ulewi muamlingkaheda. Iya Pak. Iya. Maka ada tujai de Gorontalo. Carlota lo ini karena Carlota. Carlota lo hulontalo kalaja bolo todalalo wonuolo bulonggalo la tohepo damba alo. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul ketika sahabat yang makan ini, Allahu Akbar, akan menyebar fitnah ini. Akhirnya yang akan mendapat dosa siapa? Yang mengundang mereka. Biarlah 20 manggis itu yang aku telan, biarlah pahit, biarlah asam, sanang aku. Tapi jangan kalian wahai sahabatku. Inilah jamaah sekalian penjagaan, dijaga benar
oleh Rasulullah para sahabatnya. Dijaga ya, dijaga benar, dijaga. Jangan sampai ada ketidakpuasan di antara mereka. Allahu Akbar. Yang kedua, saya singkat-singkat ini. Yang kedua, ada yang datang kepada Rasul. Ya Rasul, ya kenapa? Boleh nggak saya masuk Islam? Oh iya silakan. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Itu syahadat pada masa Rasul. Ya Rasul, saya sudah masuk Islam. Oh iya, oke silakan. Ya Rasul, ya kenapa? Saya cinta Islam. Alhamdulillah. Saya juga cinta kepadamu ya Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasul, ya kenapa? Saya juga cinta minuman keras. Saya juga cinta judi. Saya juga cinta wanita. Apa Rasul marah? Tidak. Bagaimana Rasul? Aku tidak marah. Silakanlah, silakan. Apa yang dia katakan? Indahnya Islam di tengah orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Akhirnya di satu hari, jamaah sekalian, dia sempat lewat di satu rumah. Di sana ada pohon mangga. Dia sudah mulai ulurkan. Apa yang kata Rasul? Wahai sahabatku, ketika engkau selesai masuk Islam, yang aku minta kepadamu, jangan engkau bohong. Kalau cuma bohong, ana mau dapat tahan, nah gitu ya. Satu hari ketika dia melihat ada yakni pohon mangga yang sementara berbuah-buahnya, dia akan ambil. Apa yang dia katakan? Ya Allah, kalau saya ambil, saya mengambil bukan hak saya. Ketika misalnya saya bohong, tidak jadi dia mengambil. Satu hari dia lewat, dia lihat ada seorang cewek yang cantik, orang Arab waktu itu. Ketika itu dia sudah kasih masuk di dalam kamar. Hampir terjadi ini, dia ingat lagi. Kalau saya lakukan saya dosa. Kalau tidak saya berbohong. Apa kata setan? Mas, lipa gondrong saja. Kata malaikat, jangan dulu, jangan. Akhirnya dia datang kepada ya Rasul, indah benar satu kalimat yang engkau berikan kepadaku. Apa itu? Silakan aku. Tapi engkau melarang aku dari satu sifat, yakni sifat berbohong. Lain waktu ada seorang di luar kita, ketika Rasul lewat rumahnya kan berapa tingkat, ketika Rasul akan lewat menuju ke masjid, dilihat olehnya dia akan melaksanakan subuh, diludahi. Ketika diludahi, apa yang dikatakan Rasul? Alhamdulillah, diludahi orang ya Allah. Walolo tahulon dalo Pak. Demo dongga ya. Apa yang Anda tidak suka tidak ada di kios. Ketika hari yang kedua di pagi hari, Rasul lewat di situ, diludahi lagi oleh yang bukan Islam itu. Rasul mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, sudah 2 kali dia ludahi ya Allah. Di pagi hari yang ketiga, ketika Rasul lewat di situ, apa yang diludahi lagi? Alhamdulillah sudah 3 kali ya Allah diludahi orang. Di pagi yang hari yang keempat, Rasul mulai lihat-lihat. So tidak ada dia ini, yang baru dapat kita. Di mana dia, kan begitu ya? Berhadapan dengan sahabat. Wahai sahabat, kenapa Rasul? Apa yang Rasul cari? Saya melihat ada yang biasa meludahi saya. Ya Rasul, kenapa? Sakit dia ya Rasul. Oh sakit ya. Ya semoga ya Allah sembuhkan dia. Oh dito. Wali dit. Ketika orang yang mengejek kita, melakukan yang tidak baik, kita doakan dia. Insya Allah Allah sembuhkan dia. Setelah itu Rasul selesai melaksanakan sholat subuh,
dia langsung menuju ke rumah. Ya Aisyah, ya Khadijah, adakah makanan? Ada ya Rasul. Oh. Untuk apa itu? Melihat orang yang sakit. Siapa yang sakit? Pokoknya yang sakit saja. Akhirnya dia datangi rumah itu. Si yang sakit itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Yang langganan yang biasa ente ludahi tiap pagi. Gemetar si Yahudi ini dan mengatakan, ya Rasul, sungguh indah akhlakmu. Nah, itu tadi itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata dalam diri Rasul sudah ada contoh yang tauladan. Ya Rasul, ya kenapa? Ketika aku sakit, keluargaku belum pernah, tidak ada yang datang kepadaku untuk melihat aku. Cuma engkau yang aku aniaya, zolimi, aku ludahi pagi-pagi hari, engkau datang menemui aku. Sungguh mulia akhlakmu ya Rasul. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, Pak. Allahu Akbar. Kita hari ini berada, kita adalah Islam yang kafah. Tapi kenapa kita tidak mencontohi akhlaknya Rasulullah? Karena kita dipengaruhi oleh zaman. Untuk itu pada kita sekalian yang hadir pada saat ini, apa yang sudah terjadi kepada kita, lupakanlah. Mari kita bertobat kepada Allah. Insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Amin. Yang penting tobat kita ini taubatan nasuha. Cocok dengan masjid ini, namanya Masjid At-Taubah. At-Taubah. Taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Apalagi ada satu istilah, taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Satu pertobatan, satu penyesalan dari seorang hamba di hadapan Allah ketika dia melaksanakan yang tidak sempat, yang dilarang oleh Allah, tapi dia berlinang air matanya. Insya Allah air mata itu menjadi perisai di hari kiamat nanti. Dan kepada kita yang hadir saat ini, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan umur yang panjang dalam berkahnya Allah. Umur yang panjang, kita diberi kesehatan, sehat yan wal afiat, sehat dari dalam dan sehat dari luar, insya Allah. Paling akhir untuk kita sekalian jamaah, ketika saya, barangkali saya sudah 2 kali kesini Pak Yasin, Allahu Akbar, saya berlinang air mata saya, Allah. Saya istighfar kepada Allah ketika kami melihat keadaan kita hari ini. Saya Allah rindu kita bertemu dengan Allah. Maka irji'i ilallah, pergilah kepada Allah. Pergi kepada Allah. Lupakan yang lain, pergi kepada Allah. Tapi ingat, di samping cinta kepada Allah, kita juga cinta keluarga yang kita tinggalkan. Allahu Akbar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah, beri umur panjang yang barokah ya Allah. Beri kesehatan dan rahmat dan nikmat darimu ya Allah. Apa yang telah kami lakukan ya Allah, hapus semuanya ya Allah, ganti dengan kebaikan ya Allah. Justru itu kepada kita sekalian hari pada saat ini, mari kita beristighfar kepada Allah.
istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal-azim, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabb, kami duduk di tempat ini ya Allah, mengetuk pintu taubat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia biasa ya Allah, yang penuh dosa dan kesalahan ya Allah. Kami cinta kepada-Mu ya Allah. Hapuslah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang kami sengajakan atau yang tidak ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kuburkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kepada diri sendiri, keluarga kami, dan seluruh anak-anak kami ya Allah.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu seraya bermunajat dalam untayan doa. Semoga doa yang kita bacakan pada saat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadhihi niyah wa kulli as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi lika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Taha, Allahumma salli ala Yasin, Allahumma salli ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat